Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan tentang bagaimana pramuka wajib atau yang kita kenal dengan EWPK, ekstra wajib kegiatan kepramukaan. Jadi di ekstra wajib kegiatan kepramukaan ini, terutama di SMA Negeri 1 Lawang, itu dilaksanakan dengan cara khusus, terutama di masa pandemi ini. Nah, di masa pandemi ini kita melakukan kegiatan pramuka daring ini dengan cara online, dengan cara daring juga. Jadi bagusnya pada kesempatan pertama kali ini, karena kita baru memulai kegiatan pertama di masa pandemi ini, kita lakukan dengan memberikan bagaimana sih prosedur untuk berlatih pramuka secara daring ini. Nah, di latihan pramuka secara daring ini nanti seluruhnya kita akan melakukan kegiatan pembelajaran melalui laman web yang sudah kita sediakan. Nanti bisa di situ dicari di sini di bawah ini. Nah, itu ada ruangdaring.id. Nah, kemudian di situ kita bisa masuk ke menu. Di menunya ada bagian ini yang tertulis di situ EWPK, ekstra wajib pendidikan kepramukaan. Nah, di situ nanti keseluruhan informasi tentang bagaimana kegiatan pramuka itu bisa dilihat di channel itu. Nah, kemudian bagian yang sangat spesial di sini adalah presensinya. Nah, untuk presensi ini itu akan kita lakukan secara online dan sudah menggunakan teknologi yang bagus. Spesialnya nanti tanda tangan itu nggak bisa dipalsukan karena setiap siswa harus tanda tangan sendiri-sendiri di situ. Jadi ada kolom untuk SIG gitu ya, tanda tangan, tapi tanda tangannya virtual. Nah, misalnya pakai laptop ya bisa menggunakan mouse seperti yang saya bawa ini. Nah, itu ketika kita menggunakan presensi. Kemudian proses latihan pramuka yang daring ini, yang pertama nanti kita akan memberikan materi dalam sebuah film YouTube. Di YouTube itu ada filmnya, YouTube-nya ada di situ. Nah, setiap kali nanti ada tayangan, maka YouTube ini selalu kita sampaikan di awal untuk memandu bagaimana para peserta didik itu bisa melakukan kegiatan ini dengan baik. Nah, untuk YouTube itu nanti linknya akan kita sampaikan ke WA masing-masing kelas. Jadi nanti di setiap kelas ada WA spesial untuk pramuka wajib. Di situ nanti kita sampaikan linknya, jam berapa mulai diupload dan seterusnya. Seluruh informasi akan ada di situ. Nah, kemudian sekarang yang berikutnya, apa yang akan kita pelajari di masa pandemi ini. Jadi untuk semester 1 ini kita akan menggunakan model pembelajaran yang pramuka wajib ini dengan yang daring itu dengan cara melakukan kegiatan yang di semester 1 ini adalah kegiatan yang berhubungan dengan bagaimana pendidikan kepramukaan itu. Terutama yang disampaikan adalah scouting skill. Jadi supaya nanti peserta didik atau para siswa bisa mengikuti kegiatan berikutnya di semester 2, maka disampaikan kegiatan scouting skill itu. Nah, apa kegiatan scouting skill itu? Yang pertama, kalau kita ngomong scouting skill itu, kalau kita terjemahkan di Indonesia adalah keterampilan kepramukaan. Nah, apa keterampilan kepramukaan itu? Ini kita bisa menjelaskan ada sekitar 8 bagian di scouting skill itu. Yang pertama adalah pioneering. Nah, nanti di situ kita akan mengenalkan bagaimana simpul, bagaimana ikatan, bagaimana merancang sebuah konstruksi. Nah, itu kita akan sampaikan di materi pioneering itu. Kemudian yang kedua, materinya adalah materi mountaineering. Nah, di situ di materi mountaineering ini kita akan melakukan kegiatan ini berupa halang rintang,
Kita bisa hiking, bisa caving, rafting, rappelling dan seterusnya. Nah, kegiatan yang berhubungan dengan kegiatan di alam terbuka ini itu kita sajikan dalam bentuk bagaimana keterampilan kepramukaan tadi. Kemudian yang ketiga dari scouting skill tadi adalah orienteering. Nah, di situ materi pokok yang akan kita sampaikan bagaimana melalui peta, kompas, berbaris, jelajah alam, pengembaraan, termasuk diantaranya KIM gitu ya, kemampuan indera manusia untuk mengenali, untuk melihat, yang penting menggunakan indera. Nah, kemudian yang keempat adalah materi komunikasi. Jadi di komunikasi itu nanti ada sandi, ada semboyan, ada isyarat, ada berbahasa, ada bagaimana tata cara berbahasa, termasuk dalamnya public speaking. Nah, itu akan kita sampaikan di materi komunikasi itu. Kemudian yang kelima, materinya adalah tentang teknologi. Jadi di pramuka juga disampaikan, jadi teknologi yang berhubungan dengan kegiatan outdoor, kegiatan di luar sekolah dan di luar rumah. Nah, itu akan dihandle oleh pramuka. Di situ nanti kita akan mempelajari bagaimana sebuah prakarya, bagaimana kita akan mempelajari sebuah internet, kemudian bagaimana radio untuk berkomunikasi, televisi, komputer ya. Dan tidak kalah pentingnya yang paling menarik nanti ada yang namanya teknologi tepat guna. Jadi di mana kita berada, di situ kita melahirkan sebuah teknologi. Nah, kemudian yang ke-6 yaitu tentang bela negara. Nah, bela negara ini di situ materi yang akan disampaikan di dalamnya adalah bagaimana upacara, bagaimana lagu-lagu untuk upacara, maros dan seterusnya. Kemudian juga ada materi seni budaya, materi cinta tanah air, materi cinta bangsa, dan ada kegiatan bakti. Nah, itu nanti di bela negara semua akan dikemas. Nah, kemudian yang ke-7 ada materi wirausaha. Nah, wirausaha ini bagian ya dari scouting skill yang ada di kegiatan kepramukaan, yaitu bagaimana kita bisa memberikan satuan usaha yang bisa meningkatkan penghasilan kita. Kita bisa membuat sebuah produksi dari bahan yang kita renungkan dan kita pikirkan menjadi bagian yang sangat terintegrasi dalam kehidupan kita. Nah, kemudian juga kita bisa praktek-praktek jasa. Jadi karena usaha itu nggak selalu produksi, ada jasa. Nah, misalnya nanti ada jasa cetak sablon, jasa apanya. Itu kegiatan yang kita sampaikan dalam kewirausahaan. Kemudian yang ke-8 ada kegiatan camping. Nah, ini biasanya yang masih muda-muda itu suka banget dengan kegiatan ini. Nah, di situ nanti ada kegiatan berkemah, ada bagaimana kita membuat bivak, bagaimana kita memasak di rimba, bagaimana kita melakukan kemah di safari, bagaimana kalau ada kecelakaan, kejadian yang di luar prediksi kita. Nah, itu ada bagaimana P3K dan BPJD itu disampaikan di situ. Jadi itu kisaran materi scouting skill yang akan disampaikan pada semester 1 ini. Nah, makanya nggak usah gampang kayak apa gitu ya. Jadi jangan berharap kita masuk ke parit-parit, enggak seperti itu. Nah, itu paradigma yang salah. Nah, paradigma yang benar adalah kita memulai pramuka ini dengan bagaimana kita melakukan dengan scouting skill tadi. Ada 8 keahlian kepramukaan yang di dalamnya ada sekitar 84 keahlian kepramukaan yang dirangkum dalam SKK dan SKU. Nah, itu kegiatan yang kita sampaikan dalam semester 1. Kemudian yang semester 1 ini akan menjadi bekal pada kita masuk ke semester 2 dengan memasukkan komponen mata pelajaran yang diajarkan di kelas masing-masing. Jadi nanti jangan lupa yang jurusannya IPA akan belajar IPA tapi yang praktek, bukan yang di kelas loh ya. Ingat, bukan yang di kelas, tapi yang kita praktekkan. Nah, termasuk yang IPS akan kita belajar IPS itu misalnya ada sosiologi, ada ekonomi, ada geografi, ada mapel-mapel yang lain. Nah, itu akan kita pelajari, tapi di mana belajarnya? Belajarnya kita ada di luar sekolah kita. Nah, sama juga dengan yang bahasa. Nah, itu
spesial. Misalnya kita belajar antropologi, belajar sastra, nah kemudian belajar yang lain. Nah, itu bagian dari materi akan disampaikan di situ. Nah, kira-kira materinya itu yang akan kita sampaikan di semester 2. Tipologinya berbeda dengan semester 1. Kalau nanti semester 2 murni materi pelajaran yang kita lakukan di luar kelas. Nah, itu yang bedakan. Oke, saya kira itu untuk memandu kita dalam pertemuan kita berikutnya. Jadi kita akan mempelajari materi-materi yang saya sampaikan tadi. Di semester 2 kita akan tata ulang bagaimana kita harusnya bertemu. Oke, pesan terakhir jangan dilupakan ya, jangan dilupakan. Nah, setelah masuk ke media website kita ruangdaring.id, jangan dilupakan yang penting subscribe. Karena apa? Karena dengan subscribe ini nanti kalian akan memperoleh notifikasi ketika kita mengupload materi baru. Jadi ada di web kita ini ya, di sini. Nah, itu di bagian itu ya, di subscribe itu ada loncengnya, kling-kling. Nah, ketika bunyi kling-kling begitu, itu subscribe, itu menandakan kita akan memperoleh notifikasi pada materi kita berikutnya. Kemudian jangan lupa, karena ini untuk kita, dari kita, oleh kita, untuk kita. Yang pertama harus kita ini like dulu di jempol, yang naik jangan yang ke bawah ya, jempolnya itu. Kemudian yang terakhir nih ya, jangan lupa komennya, karena komen ini berfungsi untuk perbaikan kita. Jadi nanti kita akan memperbaiki diri dari komen-komen yang kalian masukkan di situ. Kalau perlu ini wajib ya, nanti hukumnya wajib komen ini. Kalau nggak wajib, nanti siapa yang tidak komen di situ maka harus membuat 10 kali komen gitu. Hukum begitu ya. Oke. Terima kasih. Dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka.